Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah amma ba'du. Selamat datang di channel Ilmu Islami. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberi kita nikmat sehat yang tidak ternilai harganya. Alhamdulillah. Salawat dan salam marilah kita senantiasa menyanjungkan kepada Nabi kita yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang yakni agama Islam. Teman-temanku yang berbahagia, pada kesempatan yang berbahagia ini saya akan menyampaikan tausiah yang berjudul bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Seorang ulama telah berkata, barang siapa yang tidak menghadap kepada Allah dengan kelembutan-kelembutan karunia kebaikannya, niscaya dia akan dibelenggu dengan berbagai rantai percobaan dan ujian. Barang siapa yang tidak bersyukur dengan segala nikmatnya itu, maka ia telah menunjukkan kepada hilangnya nikmat-nikmat itu. Dan barang siapa yang bersyukur dengan nikmat itu, maka ia telah mengikatnya dengan tali nikmat tersebut. Sebagai seorang mukmin yang telah begitu banyak menerima kenikmatan, rahmat dan maunah dari Allah Subhanahu wa taala, maka sudah selayaknya dan wajib bersyukur kepada Allah Tuhan yang Maha Pemberi nikmat. Semua itu tak lain adalah karena banyaknya rahmat dan nikmat Allah yang tiada terhingga menghitungnya. Imam Al-Ghazali telah merumuskan tentang nikmat bahwa nikmat itu adalah setiap kebaikan yang dapat dirasakan kelezatannya dalam kesempatan hidup. Tetapi nikmat yang sejati itu adalah kesenangan dan kebahagiaan hidup di akhirat kelak. Menurut Syekh Imam Arif Abu Said Ahmad bin Isa al-Baghdadi al-Kharaj adalah mengenal pemberi nikmat Allah dan menyatakan ikrar dengan ketuhannya. Nikmat yang telah diberikan Allah kepada kita ada dua macam, yaitu nikmatul ijad, ialah nikmat ciptaan, artinya ia telah dijadikan dan diciptakan yang dahulunya tidak ada, dan sesudah ada Allah telah mengirimnya pula dengan nikmatul imdad, yaitu yang menyebabkan manusia akan tetap ada, ia akan kembali dan tidak akan ada lagi, seperti makanan dan pakaian. Menurut Syekh Harith bin Asad al-Muhasibi, syukur adalah kelebihan-kelebihan yang telah diberikan oleh Allah kepada seseorang akibat terima kasihnya kepada Allah. Jika disimpulkan apabila seseorang bersyukur dengan kelebihan yang telah diberikan kepadanya, maka Allah akan menambahnya, lalu bertambah pula syukurnya. Dalam Al-Quran telah menegaskan bahwa apabila manusia telah mensyukuri nikmat, Allah akan menambah nikmatnya, dan apabila manusia tidak berterima kasih kepada nikmatnya, maka Allah akan mencabut atau mengurangi nikmatnya itu dari manusia sebagai hukuman atau kekufuran sesuai dengan firman Allah, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi asyadid. Artinya, sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti kami akan menambah nikmat kepadamu, dan jika kamu mengingkari nikmatku, maka sesungguhnya azabku amat pedih. Quran Surah Ibrahim ayat 7. Sedangkan menurut Ibnu Qudamah al-Muqaddis, bahwa bersyukur itu dapat diwujudkan lewat lisan, perbuatan, dan dengan hati. Dengan lisan, yaitu melahirkan rasa terima kasih melalui ucapan-ucapan pujian. Bersyukur dengan perbuatan, yaitu dengan mempergunakan segala nikmat Allah hanya untuk mentaati Allah dan tidak dipergunakan untuk kegiatan maksiat. Sedangkan bersyukur di dalam hati ialah berkeinginan untuk senantiasa berbuat baik. Pada umumnya, sifat manusia itu lalai dan tidak menyadari nilai nikmat yang telah dianugerahkan Allah kepadanya. Dan apabila nikmat itu telah dicabut oleh Allah daripadanya, maka barulah ia merasakan serta menyadarinya.
seperti nikmat kesehatan, sehat jasmani dan sehat rohani, dan lain-lain. Dalam kehidupannya Allah telah berfirman yang artinya adalah, barang siapa yang bersyukur, maka sesungguhnya dia bersyukur untuk kebaikan dirinya sendiri, dan barang siapa yang ingkar, maka sesungguhnya Tuhanku Maha Kaya lagi Maha Mulia. Quran Surah An-Naml ayat 40. Imam Al-Ghazali telah berkata, ketahuilah bahwa syukur itu adalah merupakan makom yang tertinggi dan dari segala makom, karena bersyukur itu sendiri adalah dimaksud dan bukan merupakan alat. Karena itu, syukur itu sendiri terdiri dari 3 perkara, yaitu 1. Pengetahuan tentang nikmat, bahwa seluruh nikmat dari Allah dan Allah sendiri yang memberikan nikmat ilmu pengetahuan kepada orang yang dikehendakinya, adapun yang lainnya hanya sebagai perantara untuk sampainya nikmat itu. 2. Sikap jiwa yang tetap dan tidak berubah sebagai akibat dari pengetahuannya, yang mendorong untuk senang dan mencintai yang memberi nikmat dalam bentuk kepatuhannya kepada perintah Allah. 3. Perbuatan yang bukan berbuat maksiat kepada Allah. Sikap yang demikian itu hanya terjadi kalau seseorang telah mengenal kebijaksanaan Allah dalam menciptakan seluruh makhluknya ini. Sikap yang demikian ini hanya diberikan oleh Allah kepada hambanya yang dikehendakinya saja. Dalam sekaitannya dengan hal ini, Ibnu Qudamah Al-Muqaddari berkata, syukur itu dapat terjadi dengan lisan, dengan hati, dan dengan perbuatan anggota. Bersyukur dengan hati ialah keinginan untuk selalu berbuat kebaikan. Yang demikian itu tidak diberikan kepada setiap orang. Bersyukur dengan lidah ialah melahirkan rasa terima kasih tadi melalui ucapannya dalam bentuk pujian. Bersyukur dengan perbuatan adalah dengan mempergunakan nikmat Allah menurut yang dikehendakinya oleh yang memberikan, yaitu menurut peraturan-peraturan Allah Ta'ala. Adapun dalil yang berhubungan atau berkaitan dengan syukur ialah terdapat dalam surah antara lain surah Luqman ayat 12, surah Al-Insan atau Ad-Dar ayat 3, surah Al-Baqarah ayat 152, hadis riwayat Tirmizi yang artinya adalah sebagai berikut, orang yang memberi makan dan yang bersyukur kepada nikmat Allah adalah seperti orang puasa dan sabar. Hadis riwayat Tirmizi. Hadis riwayat Tabrani dan Ahmad yang artinya, orang yang paling bersyukur kepada Allah di antara kamu adalah orang yang paling bersyukur kepada manusia. Hadis riwayat Tabrani dan Ahmad. Hadis riwayat Tabrani yang mempunyai arti, barang siapa yang diberi kebaikan maka hendaklah ia menyebutkannya. Barang siapa yang menyebutkannya maka ia telah mensyukurinya, dan barang siapa yang menyembunyikannya maka ia telah kafir. Hadis riwayat Tabrani. Menurut pendapat yang lain, memuji ditunjukkan pada jiwa, sedang syukur ditunjukkan kepada kenikmatan panca indera. Sedang syukur menurut sebagian ulama, memuji adalah permulaan, sedang syukur adalah tebusan. Dalam hadis sahih disebutkan bahwasanya permulaan orang yang dipanggil ke surga adalah orang-orang yang memuji karena kepada Allah dalam segala hal. Menurut sebagian yang lain, memuji kepada Allah ditunjukkan kepada sesuatu yang diberikan, sedang syukur ditunjukkan kepada sesuatu yang dikerjakan. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Akhirul kalam, ihdinas syiratal mustaqim, wallahul maufiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.